Ndak terima aku rek. Aku khilafah. Ayo geruduken aku ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Geruduken ayo. Rinio. Aku khilafah. Aku khilafah. Ayo geruduken aku. Aku bukan HTI, tapi aku khilafah. Jancuk jaran. Oke, Gus Nur, gimana menurut pendapatmu video-video tadi itu, wabil khusus yang di Rembang, Bangil? Pertama, kesan-kesanku ya, main geruduk sok jagoan dan kurang ajar, itu kesanku yang pertama. Sama lah, dulu saya kan juga pengalaman di Ingrati, kan punya pengalaman seperti itu waktu mau bikin film itu. Udah tak tampilkan di Munja Channel dulu. Mau bikin film baik-baik, datang dengan kru baik-baik ke salah seorang pondok pesantren sopo Kiai Holili oleh Kak salah ya, Kiai Holili. Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau pinjem pesantrennya, saya mau buat film. Film tentang apa Gus? Film tentang santri yang ngebet kepingin ketemu Nabi Khidir. Jadi nanti nuansanya religius, nanti nuansanya itu seperti ini, seperti ini. Siap Gus, boleh pinjem pesantren saya. Sudah ada banser 1-2 itu lewat, limbang liwat. Apa jenenge bahasa Jawa niku? Riwa-riwi ndek ngarepku waktu itu kan enggak ada apa-apa. Terus Sofe, Pak Kiai pondoknya sampean rusak ini plafonnya gini-gini. Besok kalau syuting tak undang semua jamaah-jamaahku sing sugi-sugi itu biar lihat proses syutingnya. Sekalian tak ajak donatur bangun pesantrennya sampean yang rusak-rusak ini. Seneng kiainya, terharu. Jam 10 pagi nyampe, jam 3 sore baru pulang saya jam 4. Begitu saya pulang nyampe rumah ditelepon, kiainya sudah digeruduk sama banser. Ya kayak tadi itu gayanya tuh. Subhanallah, akhirnya gagal bikin filmnya. Jadi apa Gus? Main geruduk ya gitu itulah. Sok jagoan dan kurang ajar. Saya katakan kurang ajar ya, karena itu orang tua itu. Dibentak-bentak kayak gitu, sendirian lagi. Kurang ajar. Mentang-mentang jadi anggota dewan. Kan tadi saya dengar sempat itu anggota dewan ternyata ya. Yang kedua, kesan-kesan saya melebihi polisi dan melebihi TNI. Iya ya, apa tak pikir-pikir ngalang-ngalai polisi ya. Dan di mana-mana saya perhatikan kalau sudah banser turun, polisi ku sok ngene. Sepurane ya Pak polisi ya, sepurane ya. Iki unek-unekku iki, sepurane ya. Mesti gini polisi itu. Ada apapun. Ya tadi itu. Gebrak-gebrak meja di depannya kiainya tadi itu. Apa tadi waktu di ruang tamu tadi? Kan ada polisi satu. Gini. Jadi iki opo sih ngono lho. Banser itu bukan polisi, banser itu bukan TNI, banser itu cuma ormas. Kebetulan seragamnya doreng niru tentara ngono lho ya. Tapi kok tingkah lakunya seolah-olah punya payung hukum, punya legalitas, seolah-olah ngelebih-ngelebihi polisi. Banser itu dibuat cuma untuk jaga kiai, jaga ulama, jaga pengajian. Barangkali ada ngisur-ngisur di wilayah pengajian. Nggak ada hubungannya banser apa istilahnya nolak khilafah, NKRI harga mati, apa kudeta, ngubah Pancasila itu ranahnya polisi, ranahnya TNI, bukan ranahnya banser. Sepurane ya barangkali Pak polisi nonton. Dan saya ngalami sendiri itu. Pokoknya kalau banser turun tangan tuh kok polisi bisa diem gitu. Wallahualam bisawab. Kok nggak polisi yang tampil? Sudah, wis mas. Ini aku jadi polisi nih. Wis mas. Yuk daripada kita rame di sini, aku sebagai petugas, aku harus mengayomi. Ayo kita ngomong di kantor polisi. Selesaikan di kantor polisi. Ngono lah aku jadi polisi nih. Ojo ngene mas, nggak boleh. Ini namanya persekusi mas. Banser nggak boleh ngono. Pak Tua, HTI gini. Ayo. Aku kabeh nurut karo aku. Kedaulatan hukumnya ono di aku. Ayo nang kantor polisi bareng-bareng. Kita jelaskan di kantor polisi. Nek aku jadi polisi ini. Gitu ya.
Jadi melebihi polisi. Heran aku. Ya polisi ya duduk, TNI ya duduk. Kok gak izin gitu loh. Urusan kedaulatan bangsa, keselamatan bangsa, baik itu ideologi, baik itu faham, ya apapun yang nyangkut keselamatan NKRI, itu tugasnya polisi sama TNI. Udah titik. Bukan banser. Ya, lebokno iku, cekelan iku. Kalau memang negara ini masih negara. Karena setahu saya negara ini sudah karu-karuan misal. Jungkir balik aturannya. Apalagi nih? Defisit argumen. Lama, defisit argumen. Coba lihat, saya lihat video tadi itu. Apa kata yang dipersekusi tadi? Loh, ya laporno. Kamu HTI, kamu khilafah, ideologi khilafah. Loh, ya laporno mah, negara hukum. Kan jelas. Ini gara-gara sampai santrimu menghina Habib Lutfi. Loh ya laporno, negara hukum. Surat pernyataan. Loh, oh, sudah disuruh laporkan kok sih maksud surat pernyataan. Wes defisit argumen pokoknya. Hujahmu minus. Kalau memang melecehkan Habib Lutfi, santrinya yang melecehkan, laporkan santrinya, kan bener. Nggak usah persekusi kiainya. Apalagi kiai nyantai, ya laporkan mas, negara hukum ada polisi, kan selesai. Nggak usah ngotot-ngotot mencak-mencak kayak gitu itu. Isin rek, kon iku didelok wong saja nih. Semua orang tuh mencacimu sebenarnya. Yang setuju sama kamu itu cuma liberal, ya kan, sekuler, rezim, moncrot. Itu yang setuju. Le asli umat Islam tuh blenek, enak. Le asli Islam loh ya. Karena itu saudaramu, gimana saudaramu, umurnya lebih tua, petentang-petenteng, nggak gitu. Ngomong-ngomong Habib Lutfi ya sebenarnya bukan dia saja, banyak yang ngeritik. Jadi inget Eko, anak Eko Besuki itu, ngaku santri ini Habib Lutfi. Habib Lutfi itu sudah merapat ke penguasa, nih ya, sudah jadi Watimpres, istilah merapat ke rezim, ya konsekuensi, terima resikonya. Kalau sudah ada orang yang mulai nggak hormat, mulai nggak takdim, mulai mengkritik, terima resikonya. Nggak usah gebrak-gebrak begitu. Wes ya, itu argumenku, kesan-kesanku seperti itu. Ya lapor nona polisi kan selesai, dihukum kalau terbukti. Terus apa ini? Merubah ideologi hanya bisa dengan partai dan kudeta militer. Nah gitu loh, nggak bisa orang tua itu merubah ideologi Pancasila jadi khilafah, itu nggak ada. Karena yang bisa merubah ideologi Pancasila jadi khilafah itu cuma dua, partai sama kudeta militer. Ingat, partai, yang kedua kudeta militer. Kudeta militer baru bisa dirubah itu. Pancasila jadi khilafah, dikudeta dulu. Dan terbukti sampai detik ini nggak ada partai yang ngusung khilafah. Nggak ada, walaupun partai Islam sekalipun. Kok cempreng suaranya? Nggak wungkul. Nggak ada partai Islam, PAN, PKS, ya kan, PKB. Nggak ada ngusung khilafah. Dan nggak ada tentara yang bisa mengkudeta. Karena hanya dua itu. Paham? Yang bisa merubah ideologi Pancasila menjadi khilafah atau apapun itu hanya partai dan kudeta militer. Bukan mbah tua, kiai kampung seperti itu. Apalagi? Nah, sekarang gini, ayo saya undang, ini barangkali di Malang ada, ngapunten, mantan HTI, atau ex HTI, atau pentolannya HTI, atau yang paham khilafah atau apapun, monggo saudaraku yang ada di Malang ya, atau yang di Surabaya, di Jakarta pun boleh. Nanti saya penuhi akomodasinya, nanti saya
ongkosi pulang pergi, datang ke panggung, ke konten GN13 ini. Ayo kita ngomong di sini. Khilafah itu apa? HTI itu apa? Gitu ya, kita jelaskan di sini. Kita kasih pencerahan kepada masyarakat. Barangkali di Malang ada mantan HTI, ex HTI, atau orang yang masih berpegang teguh kepada ideologi HTI, atau khilafah, monggo tak undang sampean ke sini. Yang kedua, monggo Banser. Yang di Malang boleh, yang di Bangil boleh, yang di Jakarta boleh. Tak ongkosi pulang pergi, tak penuhi akomodasinya, monggo ngobrol di sini. Pencerahan umat, kasih pencerahan. Jangan bentak-bentak di depan media viral, izin. Tak undang ke sini, HTI tak undang, Banser tak undang, monggo. Malang boleh, Pasuruan boleh datang ke sini, elegan. Sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Tak wawancarai di sini, atau kalau enggak ya siarkan ke masyarakat. Ini loh begini, gitu loh ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kapan? Monggo, secepatnya. Nanti tak kasih narah hubung, telepon ke sini. Gus, saya siap datang nang kantormu. Aku tak ngomong masalah HTI, aku tak ngomong masalah khilafah. Ini perlu diluruskan. Nah, terus satunya boleh, yang Banser boleh. Gus, aku siap datang ke rumahmu. Harus kita jelaskan masyarakat, harus kita edukasi masyarakat bahwa HTI itu begini, khilafah itu begini. Baru nanti biar umat yang menilai. Gitu. Insya Allah lebih bagus kalau gitu. Terus apa lagi nih? Nah, jadi pendapatku tentang video tadi gak selamat kon, insya Allah. Gak dongano elek aku, gak selamat ditenono kon. Wong tua itu salah di matamu belum tentu salah di mata Allah. Ya, gak selamat kon. Cuma metentang-metenteng. Nah, sekarang yang terakhir ini. Ada dua terakhir. Aku ndak mau bahas HTI-nya. Dan aku bukan orang HTI, aku bukan orang FPI, aku bukan orang HTI, aku bukan orang siapa, nggak ada. Aku ya aku, titik. Nah, cuman kan kamu itu selalu khilafah, selalu itu. Nah, jadi ini yang bikin aku nggak terima itu loh, sama kamu itu Banser yang di video itu. Aku tuh nggak terima itu kalau kamu sudah nyangkut paut khilafah. Khilafah itu bukan HTI, HTI itu bukan khilafah. Sudah sering kita ngomong, Cak Nun juga ngomong. Buatan manusia, buatan manusia, buatan manusia, buatan manusia. Apalagi buatan manusia, semua ini produk manusia. Nah, kalau khilafah itu produknya Allah. Khilafah itu produknya Allah. Khilafah itu kalau kita sederhanakan adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam itu namanya khilafah. Kenapa? Sistem hukum Islam itu namanya khilafah. Dilarang melebihkan timbangan, dilarang mengurangi timbangan, dilarang nyolong, dilarang korupsi, dilarang riba, dilarang zina. Itulah khilafah. Makan, baca doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu khilafah. Masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, itu khilafah. Sistem, jangan korupsi, itu khilafah. Itu sistemnya. Dan Pancasila itu khilafah, ketuhanan yang Maha Esa, itu khilafah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu khilafah. Memakmurkan rakyat itu juga khilafah, itu hukum Islam. Aneh kan? Nah, yang menjalankan sistem khilafah itu adalah khalifah, manusianya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hukum Islam, aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Tidak boleh.
Terus, aku Trinitas, boleh. Orang Kristen itu juga punya sistem, punya khilafah, namanya Trinitas. Boleh. Aku PKI, boleh. Heran aku. Ini tak catat ini. Kalau Buddha itu Siddhartha Gautama. Aku Siddhartha Gautama, orang Buddha. Boleh. Kalau orang Hindu, Sanatama Dharma. Aku Sanatama Dharma. Aku Trinitas. Aku khilafah. Apa bedane? Apa bedane? Kalau Kristen Trinitas, kalau Buddha Siddhartha Gautama, kalau Hindu Sanatana Dharma, kalau Islam khilafah. Apa bedane? Ndak terima aku, rek. Aku khilafah. Ayo geruduken aku, ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Geruduken ayo. Rinio. Aku khilafah. Aku khilafah. Ayo geruduken aku. Aku bukan HTI, tapi aku khilafah. Jancuk jaran. Ambil Quran, Le. Aku khilafah. Ayo, yang ada di video tadi itu, berapa orang tadi itu? Ayo, baik-baik sama saya. Mubahalah sama saya. Aku khilafah. Kalau aku salah dilaknat 7 turunanku. Kalau kamu yang salah dilaknat kabeh kamu, sak turun-turunanmu pisan. Aku khilafah. Murup aku lewat kerungu khilafah diutik-utik itu. Murup aku. Gak peduli setan. Silahkan gak cocok sama HTI. Gak ngurus aku. Tapi ojo nyebut khilafah-khilafah. Terlarang-terlarang. Matamu terlarang. PKI yang terlarang. Bukan khilafah. Iki aku di rumah, otomatis sudah kena anak istriku semua itu sudah, ikut sudah. Pengkhianat, bangsat, koruptor, PKI Harun Masiku, bawa negara bangkrut, utang banyak, dijerat riba, sibuk aja nuduh khilafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku khilafah. Ya Allah, aku khilafah. Imanku mengatakan aku khilafah. Aku adalah pemegang, darahku ini khilafah. Nadiku khilafah, jantungku khilafah. Hukum Islam. Aku hidup di atas hukum Islam. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Kalau ternyata aku salah, dilaknat 7 turunanku. Tapi kalau kalian yang
Rembang kemarin yang salah, dihancurkan 7 turunanmu. Aminkan. Kalau kurang puas, besok aku datang ke sana. Kau lek ngomong HTI itu mungkin gak ngurus aku. HTI kamu gak ngurus. Kamu kalau sudah ngomong khilafah itu pokoknya hancur. Gak terima. Itu hukum, itu darahku itu. Hukum Islam. Sebagaimana Kristen menganut Trinitas. Sebagaimana aku menganut khilafah. Bis ya. Nih, tak pegang terus Al-Quran nih. Ini sudah tak siapkan beberapa tulisan. Renungkan saudaraku. Bismillah ya Allah. Mana leh? Minta leh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, ya tak turunkan intonasiku. Monggo. Siapa namanya itu yang di video itu? Saya nggak tahu, yang anggota DPR yang mencak-mencak itu. Monggo. Sama yang datang ke sini atau saya datang ke tempat sampean. Nggak usah banyak omong, langsung mubahal aja wes. Kita baik-baikan aja lah yuk. Mubahal aja. Di mana lah? Walah sampean yo pasti sampean punya lah anak banser di Malang sini juga banyak kok. Datanglah Gus. Monggo ketemu mubahal ayo. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Nanti mana yang hancur? Lah gitu aja pun. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Mana yang hancur? Monggo. Anda tahu kok, saya nggak pernah main-main insya Allah. Serius saya ini. Kalau HTI silahkan, itu bukan urusanku. Dan aku bukan HTI. Kasihan. Sebenarnya kamu itu difitnah, kamu itu diadu domba, kamu itu ya. Atasan itu kenyang itu. Yang di bawah ini nggak tahu apa-apa, ini ruwet. Ini ada tulisan ini bagus nih. Khilafah tidak ada dalam syariat Islam. Kan banyak itu banser-banser yang ngomong syariat itu tidak ada di dalam syariat Islam. Gus-gus Nusantara kan juga sering ngomong syariat tidak ada dalam apa, khilafah itu tidak ada dalam syariat Islam. Nah sekarang ini ada tulisan bagus. Kalau khilafah tidak ada di dalam syariat Islam, terus apakah demokrasi ada di dalam syariat Islam? Kalau khilafah nggak ada di dalam syariat Islam, terus aku tanya, kira-kira kalau demokrasi ada tak di dalam syariat Islam? Terus apa republik itu juga ada di dalam syariat Islam? Nih, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid, Salahuddin al-Ayyubi, Muhammad al-Fatih. Mereka semua adalah tokoh-tokoh khilafah yang menguasai dunia lebih dari 1000 tahun. Maaf, belum ada orang kita yang melampaui kebesaran mereka sebagai tokoh khilafah. Yang disebut tadi itu Umar bin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid, Salahuddin al-Ayyubi, Muhammad al-Fatih. Mereka adalah tokoh-tokoh khilafah yang menguasai dunia lebih dari 1000 tahun. Dan belum ada tokoh-tokoh dari kita, ya, orang-orang kita yang melampaui kesuksesan dan kebesaran mereka sebagai khilafah. Mereka yang tidak terlalu peduli apakah khilafah itu ada di syariat Islam atau tidak. Mereka nggak peduli, nggak ribut kayak kalian ini. Khilafah itu untuk dan bagi muslim yang mentalnya superior. Sejarah membuktikan itu. Khilafah bukan untuk muslim yang mentalnya inferior. Tapi teriak revolusi. Khilafah tidak cocok untuk kita.
Kita yang suka ngutang. Nah, bener memang. Jadi khilafah itu memang nggak cocok sama Indonesia ini, nggak cocok. Kalau disandingkan dengan nama-nama yang di atas tadi itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, nggak cocok memang khilafah dibawa ke sini. Kenapa nggak cocok? Karena kita suka ngutang, kita suka jualan aset negara, kita yang mata uangnya terus ambiar tapi pelongo-pelongo, kita yang pengetahuan sejarah Islamnya minim, kita yang buta geopolitik dunia. Ya, dan kita suka memeras rakyat, kita suka malak-malak rakyat. Gak cocok memang khilafah di Indonesia ini. Gak cocok. Wis. Oke ya. HTI sekarang memilih sebagai organisasi dakwah tidak berbadan hukum dan itu syah berdasarkan Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017. Surat keputusan sidang di Pengadilan Petun Jakarta Timur hanya mencabut badan hukum HTI. Tidak ada keputusan membubarkan HTI atau larangan khilafahnya. Jadi yang dicabut cuma badan hukumnya. Ya. Tidak membubarkan khilafahnya. Tidak ada satu pun diktum dalam surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 30.AH 01.08 tahun 2017 maupun amar keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari tingkatan pertama sampai tingkat kasasi yang menyebut HTI sebagai ormas terlarang. HTI hanya dicabut badan hukumnya sehingga demi hukum badan hukum HTI bubar. Nah, sebentar. HTI yang dicabut hanya badan hukumnya sebagai organisasi dakwah tanpa badan hukum pun syah. 2. HTI hanya menyampaikan dakwah solusi syariah dan khilafah yang dijanjikan Allah, yaitu berkah tanpa kekerasan, ya, tanpa ngebom orang, tanpa persekusi orang, tanpa bakar ban dan lain-lain. Disampaikan di depan ulama, di depan umat, di depan DPR, di depan MPR. Kalau nerima alhamdulillah, kalau nggak nerima ya nggak apa-apa. HTI tidak pernah maksa. Di mana makarnya? PKI menyebarkan paham ateis, komunis dengan cara kekerasan sampai membunuh. Negara hancur karena mengikuti janji iblis. Dakwah syariah dan khilafah HTI pasti berdasarkan Al-Quran dan hadis, mengikuti sahabat dan jumhur ulama, dilindungi konstitusi pasal 29 kebebasan melaksanakan ajaran Islam. Ini pokok dakwah HTI. Namun yang dimasalahkan masalah remeh-temeh, yaitu kritik anggota HTI pada Habib Lutfi yang menolak khilafah dan mengkritik beliau, dan yang mengkritik beliau itu banyak sebenarnya. Wis kurang lebihnya begitu catatannya. Kesimpulan saya, kalau aku emosi itu bukan karena HTI, tapi khilafahnya yang disentuh-sentuh. Dan khilafah itu imanku soalnya. Dan kamu main-main di wilayah imanku. Mudah-mudahan video ini manfaat. Ya, barakallah, barakallah, barakallah. Mudah-mudahan video ini manfaat. Dan saya nggak main-main. Salah benar aku sudah pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sudah dek, 1 menit terakhir. Harun Masiku, BPJS yang mencekik rakyat, harga melambung, ya, BPJS, bus Jakarta, korupsi maksudnya, Meikarta, reklamasi, apalagi dana haji, Asabri, BUMN yang merugi di mana-mana, PHK di mana-mana, carut marut di mana-mana, koruptor di mana-mana. Rusaknya bangsa ini bukan karena khilafah. Rusaknya bangsa ini bukan karena khilafah. Rusaknya bangsa ini bukan karena khilafah. Rusaknya bangsa ini karena rezim kapitalis liberal sekuler, bukan karena khilafah. Demi Allah bukan karena khilafah. Lawan dan tantang, silahkan terima ini. Sekarang ini ekonominya susah, rakyat di mana-mana susah, menjerit di mana-mana, dan itu bukan karena khilafah. Jelas. Bahkan orang-orang yang ketangkap KPK UT itu rata-rata bukan khilafah itu kayaknya itu.
Rata-rata itu orang aku Pancasila, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, rata-rata begitu mulutnya yang ketangkap KPK itu. Alhamdulillah. Wes tak tutup, mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.